Kita sudah beberapa kali menyebut di dalam seri renungan ini bagaimana seorang masuk purgatori setelah kematian. Jadi hanya ada dua tujuan terakhir bagi siapapun ketika dia mati. Dia segera dihakimi pada saat kematian, dan kemudian dia menuju surga atau dia menentukan dirinya masuk ke neraka dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Memang wahyu itu, baik wahyu pribadi maupun yang publik itu, yang umum, menunjukkan kepada kita dengan tegas bahwa banyak orang berakhir di neraka. Ingat penglihatan anak-anak di Fatimah, katanya mereka melihat jiwa-jiwa itu jatuh ke neraka seperti daun-daun kering jatuh dari pohon. Seram ya, bukan main. Padahal ke neraka itu tidak pernah Tuhan yang suruh. Ke neraka itu adalah penentuan sendiri, pilihan sendiri. Nah, sejauh menyangkut surga, sangat sedikit orang yang mati dalam keadaan rahmat, mencintai Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Ini 3 hal atau 3 syarat yang memastikan, menjamin jiwa itu langsung ke surga. Mati dalam keadaan rahmat, mencintai Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Jika mereka yang mati dalam keadaan rahmat, yaitu tidak memiliki dosa besar yang tidak diampuni, dan mencintai Tuhan, maka mereka menuju surga. Api penyucian, seperti kita sudah melihat, adalah keadaan sementara yang Tuhan tetapkan bagi mereka yang telah meninggal, baik dengan dosa ringan yang tidak diampuni atau perlakuan penitensi atas dosa yang belum selesai di bumi ini. Jadi kita selama ini sering menyebut dosa. Baik jika kita coba lihat lagi sebenarnya dosa itu apa. Seringkali kalau orang merasa tidak perlu bertobat, kalau orang malas bertobat atau malas mengaku dosa, kemungkinan besar karena tidak menyadari dosa itu apa. Dan saya berbuat dosa itu artinya apa. Di dalam tradisi kita, dosa itu dibagi antara dosa berat atau dosa besar dan dosa ringan atau dosa kecil. Dosa berat, dosa ringan. Di dalam bahasa Inggris, mortal sin dan venial sin. Dosa ringan atau dosa kecil itu
adalah dosa yang tidak memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat untuk dosa besar. Jadi kalau kita bisa menentukan unsur-unsur dosa berat itu, dosa besar itu, berarti kita bisa mengerti dosa ringan atau dosa kecil itu yang mana. Jadi supaya dosa itu disebut dosa besar atau dosa berat, ada 3 unsur itu. Yang pertama adalah dosa itu harus menyangkut perkara besar. Dari suara hati kita biasanya tahu yang terjadi itu perkara besar atau biasa. Kita secara sesuai masuk akal, kita tahu bahwa merampok bank itu perkara besar dibandingkan dengan mencuri uang dari orang tua misalnya. Membunuh itu sampai mati, itu tahu jelas perkara besar dibanding dengan kita pukul orang yang kita bertengkar. Tapi untuk mengetahui jelas-jelas kalau kita sedang pemeriksaan batin, introspeksi diri, kita biasanya mengandalkan 10 perintah Allah. Itu melanggar 1 atau 2 atau lebih, itu jelas perkara besar. Unsur kedua, dosa berat itu atau dosa besar adalah dosa itu dilakukan dengan kesengajaan, dengan keinginan. Jadi bukan dipaksa atau bukan diancam. Saya mau melakukan itu, saya mau memikirkan itu, saya mau mengatakan itu. So, dengan kesengajaan. Dan yang ketiga, dosa berat atau dosa besar itu terjadi dengan kesadaran. Ada pengetahuan, saya tahu itu dosa besar dan saya melakukannya atau mengatakannya atau memikirkannya dengan sadar itu dosa. Dan tiga-tiganya ini harus sekaligus ada supaya menjadi dosa berat, dosa besar. Jadi perbuatan itu, perkataan itu, atau pikiran itu, atau kelalaian itu menyangkut perkara besar. Saya dengan sengaja, saya dengan tahu tetap jatuh dalam dosa ini. Wah, pastor, berarti itu serius ya? Karena sudah tahu, masih mau, dan itu dosa besar. Betul, itu sesuatu yang serius. Makanya dosa berat atau dosa besar itu mematikan. Mortal itu artinya mematikan. Kita mati kalau kita berbuat dosa besar dan tetap tidak mau menyesalinya dan tidak mau bertobat. Kita mati. Rahmat Tuhan di dalam diri kita itu mati. Dan karena itu kita perlu dibangkitkan dulu dengan pertobatan, terutama dengan sakramen tobat, baru kita hidup kembali. Makanya orang yang di dalam dosa berat itu, kita tidak boleh komuni kudus, karena kita dalam keadaan mati. Itu ibaratnya
memberi rumput kepada kuda yang mati, tidak ada guna. Kamu kasih rumput yang segar, yang bagus, banyak, tidak ada guna karena kuda itu mati. Sama dengan komuni kudus, itu bahkan menambah dosa kita dengan sakrilegi, karena kita tidak menghormati sesuatu yang sangat kudus. Sakrilegi namanya, tambah dosa lagi. Apa yang harus dilakukan? Kita harus dibangkitkan dulu dari kematian itu melalui sakramen pertobatan. So, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kadang-kadang khususnya dengan anak-anak, kalau Romo menjelaskan hal ini, reaksi mereka, kalau begitu Romo, yang penting jangan sampai dosa besar ya, dosa kecil nggak apa-apa. Nah, itu juga keliru, tidak boleh. Apa kata Santo Paulus? Upah dosa ialah maut. Santo Paulus tidak membedakan upah dosa besar atau upah dosa. Pokoknya dosa. Dosa itu melanggar perintah Allah dengan sengaja. Memang itu bisa dosa berat, dosa ringan, tetapi tetap itu melanggar perintah Tuhan. Dan semua dosa itu ada konsekuensi. Semua dosa itu ada konsekuensi. Semua pelanggaran ada penalti. Kan di olahraga begitu kan? Ada pelanggaran, ada penalti. Semua dosa ada konsekuensi. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sadar berbuat dosa? Kita tahu pertobatan yang sejati. Intinya pertobatan sejati itu adalah penyesalan. Kita sungguh menyesali. Hanya dengan demikian kita mendapatkan pengampunan. Tentu saja semuanya ini adalah rahmat Tuhan. Kalau kita berdoa atau kita didoakan di saat kita jatuh dalam dosa, rahmat Tuhan itu menjamah kita supaya kita mau bertobat, menyesali dosa-dosa kita, dan rahmat Tuhan juga itu yang turun kepada kita melimpah dalam pengampunan. Nah, sebenarnya tidak selesai di sana, kita tahu. Makanya ada penitensi. Itu secara alami, karena keadilan harus ada itu, ada penitensi, sanksi. Jadi pertobatan, penyesalan, pengampunan, dan penitensi. Kalau saya tidak berbuat penitensi, apakah saya tetap diampuni? Tetap diampuni. Tetapi penitensi itu yang menunjukkan niat kita, penyesalan kita yang sungguh-sungguh. Dan itu harus. Kalau kita mengaku dosa, pastor itu memberi penitensi, sebaiknya kita lakukan itu segera. Tidak perlu ditunda besok atau nanti saja, segera di saat itu. Nah, jika saya tidak bertobat, apa yang terjadi? Jadi semua dosa ada konsekuensi, semua pelanggaran ada penalti. Kalau saya tidak mau bertobat, apa yang terjadi? Kalau itu dosa berat atau dosa besar, berarti konsekuensi berat juga. Penaltinya berat. Apa konsekuensi dan penaltinya? Neraka.
Itu kalau dosa berat. Segitu seriusnya. Karena seperti kita lihat, dosa berat itu, dosa besar menyangkut perkara besar, dengan sengaja, dengan tahu. Itu serius banget. Dan kalau saya tidak mau bertobat, dan saya mati dalam keadaan seperti itu, ya jelas neraka. Karena berdosa itu dengan dosa berat, perkara besar, kesengajaan, kesadaran, artinya saya mau melawan Tuhan. Saya mau menjauhkan diri dari Tuhan. Saya mau dengan sengaja menyakiti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sangat logika kalau nanti setelah saya mati, ya dalam keadaan begitu berarti saya tetap membenci Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, tidak mau bersatu dengan Tuhan. Itu namanya neraka. Keadaan di mana saya jauh dari Tuhan. Dan itu kekal. Bayangkan, dalam keadaan begitu selama-lamanya. Kalau dosa kecil, dosa ringan bagaimana? Dan saya tidak bertobat. Dosa ringan, konsekuensi ringan. Penaltinya ringan. Jadi tetap ada penalti. Walaupun tidak separah neraka. Dia harus mengalami siksa untuk sementara. Nah, kalau saya bertobat, bagaimana? Tetap ada pengampunan dan penitensi atau penalti. Saya harus terima. Itu sanksinya. Yang seperti kita sudah lihat, Santa Mother Teresa menghimbau dengan sangat supaya mari kita memeluk salib kita itu di dunia ini. Karena itu sebagai penitensi kita untuk semua dosa-dosa kita. Dan kita bisa mempersembahkannya demi pertobatan orang-orang lain, pertobatan orang-orang berdosa, dan juga untuk membantu jiwa-jiwa di purgatori. Kata Mother Teresa, banyak penderitaan dan sengsara dan salib yang hilang sia-sia saja begitu. Maksudnya banyak orang yang mendapatkan salib itu dan tidak menerimanya dengan kerendahan hati, marah sama Tuhan, mengeluh terus, putus asa, bunuh diri. Artinya tidak bisa terima salib itu. Nah, bagi Mother Teresa itu sayang, disia-siakan. Padahal itu sudah menjadi purgatori bagi kita di dunia ini. Nah, kalau dia sedang menerima penitensi dan penalti itu di dunia ini, kemudian dia keburu meninggal, nah disitulah masuk purgatori. Jadi kita masuk purgatori jika ada dosa-dosa kecil atau dosa ringan yang masih perlu konsekuensi, menanggung konsekuensinya dengan penalti. Jadi itu kita menanggungnya di purgatori. Pertanyaan berikutnya setelah ini, setelah masuk purgatori, bagaimana saya bisa keluar dari purgatori? Nah, hanya dengan bahasa kita ini kita harus hati-hati, karena ini seolah-olah purgatori kayak tempatnya. Kita masuk pintu, keluar pintu, kayak masuk keluar ruangan. Padahal purgatori bukan tempat menurut para teolog, itu lebih ke keadaan, suatu proses. Sama dengan surga dan neraka.
bukan tempat fisik itu, suatu keadaan. Jadi di mana saya bisa menderita dan melakukan silih dan membayar utang saya itu, dosa-dosa saya itu, berarti menderita karena sedang disucikan itu purgatori, suatu keadaan. Mengapa Tuhan tidak mengampuni saja ya? Kenapa cukup dan kenapa masih ada konsekuensi ya? So, mungkin kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, bukan ragu-ragu atau bimbang, tapi ya, mengapa tidak diampuni saja ya? Mengapa masih harus konsekuensi? Ya, cukup melihat salib dan mungkin di sana kita bisa paham, saudara. Karena begitu besar kasih Tuhan, sebenarnya Dia sudah menerima semua konsekuensi itu. Dia menderita sengsara sampai wafat di salib. Harusnya saya dan kamu yang ada di salib itu, karena kita yang berbuat dosa, kita yang mewarisi dosa asal itu, dan kita yang melakukan dosa kita sehari-hari. Kita jatuh terus, bahkan jatuh dalam dosa yang sama. Kita yang harus ada di salib itu, tapi Tuhan sudah menggantikan kita. Dia sudah melakukan peranannya itu, dan itu yang paling penting, karena itu konsekuensinya kekal. Seandainya Tuhan Yesus tidak rela berkorban, Dia tidak mencintai kita sampai segitu, ya konsekuensi dosa kita itu adalah neraka. Nah, Dia sudah menebus kita dengan menerima konsekuensi itu. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, kita semua tahu, kalau kita introspeksi diri, kita berbuat dosa berkali-kali. Nah, kita juga harus melakukan peranan kita, yaitu dengan menerima konsekuensinya. Tuhan tahu kita mencintainya, Tuhan tahu kita menyesali dosa-dosa kita, tetapi itu keadilan yang alami. Saya harus menanggung konsekuensi dari kesalahan saya. Mungkin contoh yang paling sederhana adalah, bayangkan kamu sedang main di jalan, main bola, jadi ya seru. Kemudian pada suatu saat kamu tendang bola itu dan kena kaca jendela tetangga. Kacanya pecah. Itu tidak sengaja, dan kamu dengan berani, kamu berusaha, berani kamu datangi rumah itu, dan kamu bertemu dengan ibu tetangga itu. Kamu sungguh-sungguh meminta maaf, itu tidak sengaja, dan kamu janji tidak akan terjadi lagi. Kamu ditegur, kalian sih main di sini depan rumah, ya ibu minta maaf sebesar-besarnya. Nah, itu seperti pengakuan dosa, sakramen tobatnya. Kamu mengakukan kesalahan kamu, dan si ibu tetangga itu memaafkan, memberi ampun. Tapi kaca jendela tetap pecah itu, dan sebagai atas nama keadilan,
ya kamu harus memperbaiki apa yang rusak itu. Nah, sesuai dengan umur kamu dan sesuai dengan kesanggupan kamu, atau kamu mesti bayar kaca itu dengan usaha kamu sendiri, atau orang tua kamu bisa bayarin. Nah, itu yang namanya konsekuensi dan penitensi. Ada pelanggaran, berarti ada penalti. Itu penalti kamu membayar. Pastor, kalau ibu itu bilang nggak usah bayar. Ya, mungkin baik hati, sangat baik hati, kamu untung. Tetapi kacanya tetap rusak, tetap pecah itu, tetap harus diganti. Oleh karena itu, kita mengatakan bahwa dosa itu bukan sekedar berbuat dosa terhadap Tuhan. Itu ada pengaruh, ada konsekuensi kepada seluruh gereja. Karena kita ini anggota gereja Kristus sebagai tubuh. Jadi saya melawan Yesus, itu ada pengaruh juga dengan gereja. Semua dosa itu merusak bukan hanya relasi saya dengan Tuhan, tetapi juga mempengaruhi dan merusak atau melukai seluruh tubuh Kristus. Karena saya anggota melalui sakramen pembaptisan itu. Dan demi keadilan, saya harus memperbaiki kerusakan yang saya sudah sebabkan melalui pelanggaran saya atau melalui dosa saya. Disitulah masuk penitensi. Saya harus menanggung konsekuensi itu. Dengan cara bagaimana? Mulai di dunia ini, dengan menerima semua pencobaan, semua masalah saya, semua salib yang datang kepada saya. Seperti saya sudah bilang, COVID ini adalah suatu salib yang menimpa kita semua di seluruh dunia. Kita bisa mengeluh dan mengutuk COVID ini, atau kita bisa menerimanya, memohon Tuhan supaya kita sungguh-sungguh memahami dan menerima kehendaknya yang kudus dalam pandemi ini, dan memohon supaya dengan rendah hati kita bisa mentaati semua kehendaknya. Tentu saja Injil memberi banyak petunjuk bagi kita bagaimana kita bisa menebus dosa-dosa kita dan dosa-dosa sesama kita, termasuk juga jiwa-jiwa di purgatori. Dan itu yang sering kita fokus pada masa prapaskah: doa, pantang dan puasa, amal kasih. Nah, ini dilakukan dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa kita, menjadi sarana-sarana dan cara kita untuk menebus dosa-dosa kita. Semua ini, yaitu doa, pantang dan puasa, amal kasih, termasuk juga menerima dengan kerendahan hati pencobaan dan salib dalam hidup kita. Semua ini apabila dilakukan dalam semangat pemulihan sebagai penitensi, membebaskan seseorang dari kerusakan atau kehancuran dari konsekuensi dan akibat dosa. Dan dengan cara ini, kalau kita doakan jiwa-jiwa di purgatori, kalau kita mempersembahkan semua usaha ini adalah cara bagaimana jiwa bisa keluar
dari purgatori akhirnya. Amin.